Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran dasar-dasar program keahlian perhotelan. Dan tema kita pada hari ini yaitu mengenal jenis-jenis akomodasi. Akomodasi yang kita kenal adalah jenis-jenis penginapan, di mana jenis-jenis penginapan ini mempunyai banyak sekali karakteristik, banyak sekali jenis, sehingga kita dapat mengenal kira-kira jenis penginapan apa yang termasuk ke dalam klasifikasi tersebut. Yang pertama adalah hotel. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan serta makan dan minum. Kita dapat menemukan makna yang serupa dalam Kamus Usaha Perjalanan Wisata yang dibuat pada tahun 2019, yaitu usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makan dan minum, serta layanan lainnya bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Lalu jenis penginapan selanjutnya yaitu butik hotel. Apa itu butik hotel? Nah, meski termasuk jenis hotel, bermalam di hotel butik memiliki keunikan tersendiri dibanding hotel-hotel pada umumnya. Jenis penginapan yang baru booming beberapa tahun ini biasanya disukai oleh para traveler yang berjiwa petualang, kreatif, dan eksploratif. Selain itu, jenis penginapan ini juga cocok bagi kita yang menginginkan sensasi menginap unik, private, dan tanpa fasilitas yang berlebihan. Butik hotel didesain memiliki tema yang berbeda untuk masing-masing kamar, sehingga bisa disesuaikan dengan jenis tamu yang akan datang menginap. Jadi, antara hotel dan butik hotel itu memiliki perbedaan pada desain dan interiornya. Kalau hotel itu umumnya dibedakan berdasarkan tipe-tipe kamar, tetapi butik hotel itu adalah kamar-kamar yang didesain dengan interior khusus dan memiliki tema yang khusus. Selanjutnya adalah hostel. Nah, hostel ini dimaknai sebagai tempat untuk menginap yang murah. Biasanya ini untuk yang menerima bantuan pemerintah bagi mahasiswa, karyawan yang sedang dalam pelatihan, dan sebagainya. Dalam Kamus Usaha Perjalanan Wisata mencatat hostel adalah sebagai tempat menginap yang menyediakan akomodasi dan konsumsi murah untuk kelompok orang khusus, misalnya pelajar, kerja, atau wisatawan. Lalu ada motel. Motel ini adalah penginapan yang ditujukan bagi para pelancong, yang mana lokasinya itu terletak di antara perbatasan antar satu negara dengan negara yang lain. Dan biasanya tamu atau wisatawan yang menginap di motel ini adalah yang melakukan perjalanan, sehingga umumnya adalah kamar-kamar motel itu di depannya terdiri dari tempat parkir. Yang berikutnya adalah guest house atau wisma tamu. Konsep guest house itu sendiri seperti halnya rumah pribadi yang juga dijadikan tempat menginap bagi para tamu atau pengunjung. Nah, sesuai namanya, guest house atau wisma tamu dijalankan secara tradisional dan kekeluargaan.
sehingga para penginap akan serasa di rumah sendiri. Nah, kalau kita lihat contoh guest house ini banyak kita temukan di daerah tempat wisata. Kalau di Jawa Barat itu kita temukan banyak sekali guest house itu di Pangandaran, di pantai Pangandaran, di mana para masyarakat itu menjual atau menyewakan kamar-kamar mereka karena mereka pun melihat peluang banyaknya wisatawan yang berkunjung ke pantai Pangandaran. Selanjutnya adalah B&B atau bed and breakfast. Nah, bed and breakfast ini adalah jenis penginapan milik orang pribadi yang menyediakan tempat bagi penginap. Ini hampir sama dengan guest house. Nah, bed and breakfast ini juga memiliki konsep penginapan sederhana ala warga lokal. Bedanya, seperti bisa dipahami dari namanya, penginapan ini biasanya menyediakan layanan fasilitas tempat tidur dan sarapan saja tanpa fasilitas lainnya. Lalu losmen. Mungkin kita sering mendengar kata losmen. Dan sekarang dengan perkembangan zaman mungkin kita akan jarang menemukan losmen ini ya. Nah, apa itu losmen? Nah, losmen ini adalah sejenis penginapan komersial dengan menawarkan tarif lebih murah daripada hotel. Pada umumnya, penginapan losmen ini berbentuk rumah dan disewakan per kamar. Ukurannya pun tidak terlalu besar dan terdapat bangunan utama yang ditinggali oleh pemilik atau pengelola losmen tersebut. Karena konsepnya yang sederhana, penginapan minimalis ini hanya menawarkan fasilitas kamar tidur seperti kasur dan lemari seadanya. Menginap di hotel, kita tidak akan menemukan atau menjumpai fasilitas mewah seperti halnya kita menginap di hotel. Dan untuk harga dari losmen itu sendiri lebih murah sehingga membuat kantong cukup nyaman bagi para traveler yang berkonsep backpacker. Lalu ada apartemen. Nah, kalau kita lihat apartemen ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia sama bisa diartikan dengan rumah susun, di mana apartemen ini konsepnya adalah seperti rumah, terdiri dari ruang duduk, ada kamar tidur, kamar mandi, dan dapur dalam satu bangunan. Apartemen ini juga sering disewakan dan dapat disewakan bagi siapapun, apakah itu untuk keluarga, kemudian untuk wisatawan yang menginap mungkin cukup lama, sehingga akan menghemat daripada budget untuk mereka menginap. Lalu homestay. Homestay ini disebut juga rumah singgah. Nah, homestay ini merupakan jenis penginapan yang berada di tengah pemukiman warga dan disediakan oleh pemilik homestay untuk waktu tertentu. Nah, di luar negeri, konsep homestay ini biasanya sering dijadikan tempat tinggal sementara bagi pelajar ataupun tempat menginap wisatawan ketika berlibur. Lalu ada villa. Nah, villa juga termasuk salah satu jenis penginapan yang biasanya berbentuk hunian asri dan berlokasi di dekat tempat wisata seperti pantai atau pegunungan. Karena lokasinya jauh dari keramaian, tempat ini sangat cocok bagi kita yang berlibur sembari bersantai menikmati ketenangan hidup. Maka kenapa villa itu sangat cocok untuk keluarga, dan bangunan villa ini berada di daerah tempat wisata, apakah itu pantai, apakah itu gunung, dan umumnya antar satu villa dengan villa lain itu berjarak cukup jauh. Selanjutnya adalah cottage. Nah, kalau cottage ini mirip dengan villa, tetapi yang membedakan adalah cottage ini merupakan bangunan yang terpisah tetapi tidak terlalu berjauhan. Dan penginapan ini juga berlokasi di dekat tempat wisata dan pemandangan alam yang indah. Nah,
Kalau kita contohkan, cottage ini bisa kita lihat di tempat wisata yang ada di Sariater Subang, yaitu tempat permandian air panas. Selain ada konsep hotel, juga ada konsep dari cottage. Selanjutnya adalah bungalow. Bungalow itu konsepnya mirip cottage. Yang membedakan adalah bungalow itu menggunakan ornamen kayu pada dindingnya dan jerami pada atap yang memberikan aksen natural pada konsep penginapan ini, ya. Tempatnya di mana? Sama di tempat wisata, kemudian berlokasi jauh dari pusat keramaian sehingga sangat nyaman jika kita ingin bersantai di tempat yang tenang. Lalu ada resort. Resort ini seperti hotel, tetapi resort ini lebih mengutamakan fasilitas rekreasi bagi para tamunya. Tidak heran, resort biasanya berlokasi di tempat wisata seperti pantai maupun pegunungan dengan suasana sejuk dan alami. Nah, resort biasanya memiliki bangunan yang luas dengan dilengkapi fasilitas mewah dan nyaman untuk menunjang liburan para wisatawan. Nah, demikian adalah beberapa jenis daripada akomodasi yang harus kita pelajari sehingga kita tahu bahwa ternyata akomodasi itu tidak hanya hotel. Mungkin kita hanya mengenal hotel itu sebagai sebagai akomodasi. Padahal akomodasi itu dalam ilmu kepariwisataan itu terdiri dari beberapa jenis dengan beberapa karakteristik dengan beberapa arti. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan untuk materi jenis-jenis akomodasi. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis akomodasi, maka kita akan mengenal lebih lanjut lagi, kita akan mengenal lebih jelas lagi tentang apa itu hotel dan apa klasifikasi daripada hotel, karakteristiknya seperti apa, kemudian struktur organisasi yang ada di hotel seperti apa, sehingga kalian para siswa yang di perhotelan ini akan tahu, oh ternyata di dunia hotel itu ilmunya sangat luas dan perlu untuk kita pelajari dan kita pahami bersama. Sekali lagi terima kasih. Demikian informasi untuk kali ini. Selamat belajar dan sampai ketemu di video pelajaran selanjutnya. Terima kasih.